like to give thanks to God for our Sharon praise team and our Saya Sharon mau choir. mengucap syukur kepada Agnes Day and how great thou art. Tuhan, Do you know what Agnes Day karena is? Kau telah What is the title of meninggikan the nama Allah choral kita. lesson today? It's not about Agnes a Dei. girl named Agnes. Agnes Dei Agnes berarti Day means Lamb of God. domba Allah, Lamb of betapa God, how great thou art. hebatnya Engkau. Let us Dan live kiranya our lives kita to testify menjalankan how great hidup kita our Lamb is. untuk meninggikan In betapa Revelation, hebatnya it domba refers to the Allah Son of kita. God as the Lamb of God, the one Dan who comes to save us. And the apakah song says, "Is it apakah you? Is it you, O God?" Referring to the Lamb of God. There's a little howling jangan pakai kita feedback dapat here. mengingat hal itu. Mari kita menjalankan hidup kita dengan sungguh-sungguh meninggikan domba Allah kita. Dan judul khotbah hari ini adalah seri 1 Yohanes yang ke-6, dari maut ke dalam hidup. Dari maut ke dalam hidup. Dan kesimpulan dari khotbah hari ini adalah sebuah pertanyaan, yaitu apa yang harus kita lakukan agar kita dapat menjadi seperti Kristus? Kalau kita adalah anak Allah, kalau kita lahir daripada Allah, kehidupan seperti apa yang harus kita jalani? Dan di bagian terakhir dari ayat bacaan kita, ini berbicara tentang dua jenis orang yang berbeda. Mereka yang lahir daripada Allah dan mereka yang lahir daripada si jahat. Dan mereka yang lahir daripada Allah, mereka menerima kebenaran Kristus. Dan itu menghasilkan kasih dalam kehidupan kita, dalam perbuatan kita, dan dalam perkataan kita. Namun, mereka yang berasal daripada si jahat, mereka masih memiliki dosa di dalam diri mereka, dan alhasil yang muncul daripada hidup mereka adalah kebencian. Jadi, minggu lalu kita belajar untuk sungguh-sungguh mengamati hati kita. Apakah ada lebih banyak kasih, apa kebencian? Apakah ada lebih banyak mengasihi atau lebih banyak membenci? Dan minggu lalu kita berakhir dengan contoh Kain, yang cara hidupnya adalah bukti dari asal usulnya, dan Alkitab bersaksi bahwa ia berasal dari si jahat, maka ia membunuh Abel dari rasa benci. Tetapi pertanyaannya adalah, seperti apa kehidupan seseorang yang telah lahir daripada Allah? Jadi jika Anda dan saya sungguh-sungguh berasal daripada Allah dan lahir daripada Allah, dan kita kan harus lahir kembali dalam Kristus kan? Dan jika kita lahir daripada Allah, maka seperti apakah kehidupan seseorang yang benar-benar lahir dari Allah? Karena cara hidup kita adalah bukti dari asal-usul kita. Dan jawaban yang paling jelas adalah kasih. Kasih melukiskan mereka yang telah lahir daripada Kristus. Dan Rasul Yohanes tidak sekedar berbicara tentang memiliki perasaan kasih, perasaan cinta, perasaan asmara. Ia sedang berbicara tentang kasih yang lebih nyata, yang berasal dari telah berpindah dari maut ke dalam hidup, yaitu kasih yang kita miliki hanya ketika kita memiliki kehidupan yang sejati. Dan itu adalah kasih yang didefinisikan oleh salib, dan kasih yang menjadi nyata melalui tindakan-tindakan kita. Jadi kita yang telah lahir oleh Kristus, kasih seperti apa yang kita miliki? Kasih ini tidak
terpaksa, melainkan mengalir dengan alami. First, Dan satu poin pertama, dunia membenci kamu, tetapi kita mengasihi saudara-saudara kita. this is the kind of love that is produced when we are born of Jesus Christ and when Jadi, we are passed from death into kalau kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 13 sampai 15 dikatakan, janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang benci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Are you part of that world? Apakah dunia The world membencimu? feels friendly with you? Apakah kamu Or are you against menantang dunia, atau apakah kamu bagian dari dunia dan kamu mengasihi dosa-dosa dunia? says, do not be surprised. It's a natural thing. Kita And then tahu he says, we know bahwa that we have passed kita out sudah death berpindah dari maut ke dalam hidup when we have ketika kita mengasihi saudara. Jadi, mengasihi saudara adalah tanda. Itu adalah hasil dari mereka of those who are yang telah keluar dari maut menuju kehidupan. who are brought out of death into life. He who Siapa does yang not tidak love mengasihi, abides in death. ia Verse menetap 15, di dalam "Everyone maut. who hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him." Jadi sekali lagi, contohnya adalah Kain. The example is Cain. Kain Cain tinggal di dalam maut ini. Ia tidak dapat keluar dari maut ini karena ia tidak dapat sungguh-sungguh percaya kepada Allah dan tidak dapat menaikkan ibadah yang benar kepada Allah. Maka ia tetap tinggal dan menetap di dalam maut itu, dan itu menghasilkan, karena ia menetap di dalam maut, maka itu menghasilkan kebencian di dalam dirinya. Dan karena ia memiliki kebencian dalam dirinya, maka ia dapat membunuh Habel, adiknya. and Jesus also spoke about this to the Dan disciples. Yesus telah mengatakan hal yang sama kepada murid-muridnya. Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Jadi Yesus berkata, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Lanjut, tapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Not of the world, but I chose you out of the world. Because of this, the world hates Jadi Yesus telah memilih setiap kita dari dunia. Amin. Dan itulah mengapa dunia membenci kita. Dan saya bukan berbicara tentang saudaramu atau teman-temanmu yang bukan orang percaya. Tapi saya sedang berbicara tentang dunia dosa ini. world of sin. Dunia dosa ini This world of sin menantang kamu is against kalau kamu mengikuti Yesus who are Kristus. following Jesus Christ. But then, Tetapi sekali lagi, poin ini di ayat 13 sampai 15 itu memberitahu kita bahwa kita tetap pindah dari maut ke dalam hidup karena kita telah mengasihi saudara kita. Apakah kita dapat melakukan hal ini? Pernahkah kamu pernah mengasihi seseorang yang membenci kamu? I would even say impossible in these days. Rasanya mustahil kan? Apa kita dapat mengasihi seseorang yang membenci kita? Bagaimana kita dapat melakukan hal itu? This passage tell us that it is possible. Di Yohanes 15 ayat 24, Yesus berkata, sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Still hates Dunia membenci Bapa, membenci Putra Yesus, dan membenci kita. us. Tetapi kita dapat mengasihi saudara kita Our brethren
karena kita telah berpindah dari maut ke dalam hidup. Death into life. Dan itulah yang That's what Apostle Rasul Yohanes terus beritahu kita sejak semula dari surat Yohanes ini. And life was Kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 2, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberikan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Jadi Yesus melalui darahnya memberikan kepada kita hidup itu. Dan seberapa banyak di antara kalian yang telah menerima hidup itu? Amen. Amin. Amen. You have received that life. So, what is Jadi, apa respons kita? Apa reaksi kita? what's your reaction to that life? Is it good? You know, when we have Ketika kita memiliki makanan yang baik, action, kita menghasilkan reaksi yang baik, kan? yummy, right? Dan What is your apa response to this life? respons kalian kepada hidup ini yang Kristus telah berikan kepada kita? Karena hidup ini seharusnya menjadi yang terbesar, yang teragung daripada apapun yang dapat kita terima. Apakah kalian merasakan hal itu? Feel it? Amen. Itulah yang Rasul Yohanes ajari kita. Teaching us. You hear the word. Kita mendengar firman, kita percaya kepada Allah melalui firman, lalu kita menerima hidup, lalu And you are kita berpindah dari maut ke dalam hidup. about this a little bit more. Jadi coba kita pikirkan, seperti apa maut ini? Apakah di antara kalian ada yang pernah mengalami maut ini? Maut seperti apa ini maksudkan? Death like. In order for Agar kita dapat menghargai hidup yang telah Ia berikan kepada kita, maka kita harus paham apa itu maut yang Ia maksudkan. ambiguously are all afraid of. Apakah kalian telah menatap wajah maut? Apakah Have you ever had to kalian face pernah harus menghadapi real maut? death? Dan maut And the death yang kita sedang bicarakan adalah maut yang kekal. eternal death, continuous death. Dan Alkitab memberitahu kita The truth is, bahwa hanya it is Yesus Jesus, only Jesus, yang menyelamatkan kita dari maut saved itu, us out of that death. berpindah dari maut kepada hidup. Hanya Yesus, dan olehnya kita menerima harapan. I heard a testimony of a comedian in Korea, and he started Jadi ada sebuah kesaksian seseorang di Korea. of his work, Jadi ia sedang bekerja, working really dia hard, bekerja keras untuk mengupahi hidupnya, and dan suddenly he tiba-tiba was diagnosed with what is called ia pancreatic didiagnosa dengan nekrosis pankreas, yaitu sebuah infeksi di dalam pankreasnya that causes yang his membuat pancreas to pankreasnya mati pelan-pelan. die. The pancreas is Dan itu menyebabkan rasa sakit yang luar biasa sampai ia tidak dapat berjalan, tidak dapat tiduran. Jadi so he was hospitalized. dia masuk rumah sakit, tidak dapat makan selama 4 bulan. Jadi ia harus diinfus terus-terusan sampai His doctor dokter secretly, without telling him, called secara diam-diam memberitahu keluarganya bahwa mereka harus bersiap-siap. prepare for what? Meaning, there's nothing the hospital can do, Maksudnya, nothing else. tidak ada lagi yang rumah sakit dapat lakukan. Die. Bapak kalian akan segera meninggal. And so Jadi ia berada dalam rasa sakit yang luar biasa dan ia menemukan bahwa dokter tidak dapat membantunya lagi. do anything else. Dan satu-satunya hal yang dokter katakan adalah Is if miraculously hanya mujizat, somehow your pancreas hanya mujizat yang dapat, melting down. hanya mujizat yang memberkati pankreasmu, But if it continues to do that, hanya mujizat yang dapat menyembuhkan pankreasmu. Operasi apapun tidak ada yang dapat menyelamatkanmu. Satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan adalah berdoa. Saat itu, orang pria ini tidak begitu kenal Allah but he dengan had to baik, call out to dan saat itu ia memanggil nama Tuhan. within days. Dan secara luar biasa, pankreasnya tiba-tiba mulai sembuh.
dan dokter dapat melakukan sebuah tindakan surgery immediately. And dan dia hidup. now he's healthy. Dan sekarang Now he's pria living his ini life hidup to dan dia testify mela- about the greatness of his dia God. menggunakan sisa hidupnya untuk bersaksi tentang kebaikan Allah. He said, Dan dia berkata, sekarang setelah saya menatap wajah maut, ketika saya di sana, when I was there, ketika saya hampir mau when I mati, was about to die, tidak ada yang berguna. was useful. Tidak ada yang saya miliki Nothing I had yang berguna. was useful. Semua yang saya miliki Everything tidak I had berguna. was useless. Uang, Money, fame, keluarga, family, kepopuleran, his ego, own pride, his own loves and preferences. kebencian-kebenciannya, kesukaan-kesukaannya, semuanya tidak ada makna, semuanya tidak berguna. Harapannya, impiannya, semuanya Dreams tidak berguna. was useless. He said, Ia berkata bahwa ia kira ia akan segera hilang segala sesuatu, dan ia ingat hari demi hari momen itu that moment, ketika semua yang ia miliki he has menjadi tidak berguna di hadapan maut. before death. Dan ia percaya bahwa itulah Allah yang telah menyelamatkannya daripada maut itu ke dalam hidup. Dan sekarang ia berkata bahwa ia mau hidup hari demi hari dengan syukur. With thanksgiving. Dan saya berdoa dan berharap bahwa kalian dan kita semua di sini tidak harus menghadapi sakit penyakit seperti itu untuk dapat menghargai hidup. We understand Jadi when we have kisah ini mengajari kita, kalau kita memiliki sangat banyak akan sesuatu, kita tidak dapat menghargai apapun. Tetapi the greatness dan saya berharap kisah ini dapat mengajarkan kita bagaimana kita dapat menghargai kehidupan kekal yang Yesus Kristus telah berikan kepada kita. Pria ini berkata bahwa kualitas hidupnya berubah semenjak momen itu. Sebelumnya, his appreciation of life and quality of kualitas life hidupnya depended bergantung on kepada what apa he yang had. ia miliki. Tapi sekarang kualitas hidupnya lebih baik Is better, dan tidak bergantung kepada apa yang ia miliki, tetapi but kepada hidup yang ia telah terima. given. Dan And ia sadar bahwa kasih, love, bahwa his human kind of love, and his likes and his hates have dan ia sadar bahwa apapun yang ia miliki tidak ada maknanya di hadapan maut. Jadi kebencian adalah milik maut. to death. Dan dikatakan bahwa setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. We have learned that on Wednesday when we were talking Dan about kita mempelajari itu ketika kita membahas tentang perintah ke-6, ya kan? Jesus said that also. Yang di Matius 5 ayat 21 sampai 22 The Old Testament dikatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Jadi dunia ini terus membuat kita membenci, terus membuat kita penuh maut. Dan kalau kita tidak berhati-hati, maka we might soak ourselves in that kita dapat meresap with that kind of pengaruh itu. Namun jika ada hidup di dalam kita, maka hidup itulah yang akan menjadi sebuah mesin dalam diri kita yang menghasilkan hidup. Jadi masalah dengan manusia adalah bahwa mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki cukup kasih. everyone in this world feels like Semua orang di dunia ini merasa mereka tidak cukup menerima kasih, maka mereka berbuat tindakan-tindakan that's why they have yang melukai orang lain. Maka mereka membuat kejahatan-kejahatan. Itu semua berasal dari perasaan mereka yang merasa kurang I wasn't loved by my kurang menerima kasih. I'm not loved by my husband or my wife right now. Manusia dalam dunia ini tidak dapat memuaskan kamu dengan kasihnya. Kasih itu harus To dihasilkan be generated from oleh kehidupan yang Yesus berikan kepada kita. Apakah kamu memiliki hidup itu? life.
Not so sure. Apakah kita masih berada dalam maut? Enjoying it. Apakah kalian memiliki hidup? Life. Coba kita benar-benar renungkan hal ini. Apa kita memiliki hidup yang sejati dan seberapa besar kehidupan di dalam diri kita? We know love by the cross. Kedua, And so this kita mengetahui kasih melalui salib. life Jadi kasih ini didefinisikan oleh salib. 1 Yohanes 3 ayat 16-18. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita tetap mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi bagaimana kita mengetahui apa itu kasih? Salib itulah yang mendefinisikan kasih. Ini bukan tentang perasaan kasih kita, tapi ini tentang apa yang telah what he did Allah lakukan dan apa yang harus kita lakukan. Ia telah mengorbankan, menyerahkan nyawanya untuk kita. Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi, that one may lay down his life for his Kain mengorbankan saudaranya demi dirinya sendiri. Tapi Kristus mengorbankan dirinya sendiri demi saudara-saudaranya. Dan apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu mau mengorbankan saudaramu atau apakah kamu mau mengorbankan dirimu sendiri? or do you want to sacrifice yourself for others? Coba renungkan hal ini dengan sungguh-sungguh. Honestly, deep inside your heart, Apa yang kamu mau? what do you want? Apakah kamu mau mengorbankan orang lain untuk dirimu sendiri? Atau kamu mau orang lain, atau kamu mau mengorbankan dirimu sendiri demi saudara-saudaramu? Yourself for others. Itulah perbedaan antara hidup yang berasal dari si jahat dan hidup yang berasal dari Allah. Of the one who has the life of God, who is given the life. Jadi mari kita percaya bahwa ketika kita menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita, He gave hidup kita kekal. Ia telah memberikan kepada kita hidup kekal. Dan itulah mengapa kita dapat menyerahkan nyawa kita. He is able Dan itulah mengapa ia berkata to lay down bahwa our kita lives for wajib the brethren. menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Inilah yang Yesus lakukan, dan inilah yang harus kita What we lakukan. are to do. Kebanyakan daripada kita Most of us will not tidak be akan asked diminta untuk secara harafiah mati untuk saudara kita, tetapi kita terus diberikan kesempatan-kesempatan kecil untuk to lay down our menyerahkan diri kita, menyerahkan ego kita, kebencian kita, ketidaksukaan kita. likes. Ada banyak kesempatan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk kita dapat menyerahkan diri kita untuk kemuliaan Allah kita dan orang lain. And for others. Dan inilah yang Yesus Jesus inquired of the yang young Yesus ruler, tuntut daripada si orang kaya muda. be able to lay yourself down. Jadi sulit untuk kita menyerahkan diri kita We are living in this world where di dalam dunia ini, di mana semua orang sedang mau mengalahkan orang lain. Tetapi ia berkata bahwa do it not with bukan dengan perkataanmu saja, tapi deed and truth. oleh tindakanmu, ya kan? Bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Kasihilah sesamamu. Kita lihat di 1 Yohanes 3:18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi, kasih bukanlah sesuatu yang kita katakan, tapi kasih adalah sesuatu yang kita lakukan. Born of God, and that decides whether we are saved.
Jadi kasih itu muncul, seharusnya muncul dengan sendirinya. Kalau kita merasa bahwa kita tidak bisa mengasihi sekarang, kalau kita tidak merasa bahwa kita dapat menyerahkan nyawa kita sekarang untuk mengasihi saudara-saudara kita, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita merasa kita tidak bisa melakukan ini, maka kita harus pertama-tama menerima kasih, menerima hidup, menerima firman keselamatan, menerima kehidupan baru dalam Yesus. Dan itulah yang akan membuat kita dapat mengasihi sesama kita. Kita bukan dipaksa untuk mengasihi. Maka dan inilah mengapa Rasul Yohanes berkata kepada kita bahwa kita harus datang kepada kasih itu. Barulah kita dapat mengasihi dengan alami, dengan sendirinya. Akan ada kasih yang terus-terus muncul, yang terus-terus lahir dalam hati kita. Karena kita telah terlebih dahulu mengalami kasih yang sejati itu oleh Yesus Kristus. Dan kita akan sadar, lebih banyak kita memberi kasih, lebih banyak kita akan memiliki. Akan ada sukacita yang tidak pernah kita alami sebelumnya ketika kita membagi kasih ini. Dan itulah bagaimana kita sampai kepada poin ketiga dari kasih ini, yaitu kasih akan memberikan ketenangan hati. 1 Yohanes 3 ayat 19-22. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi, kalau hatimu menuduhmu, ingat bahwa Allah lebih besar. Maka datanglah kepada Allah dan mintalah kepada Allah untuk membantu hatimu, membantu keselamatanmu. Dan then he says, but in whatever our heart, but beloved, verse 21, if our heart does not condemn us, dan kalau hati kita tidak menuduh kita, dalam arti kalau kita dapat sungguh-sungguh mengasihi, maka kita dapat datang kepada Tuhan dengan keberanian, karena apa saja yang kita minta, kita akan memperolehnya daripadanya. Jadi lihat, inilah hasilnya. Kalau kita dapat mengasihi, dan ini bukan kasih yang terpaksa, bukan kasih yang palsu, bukan kasih yang dibuat-buat, tapi ketika kita menemukan diri kita membagi kasih yang sejati, karena kita telah terlebih dahulu menerima kasih itu, lihatlah hasilnya. Kita memperoleh apa saja yang kita minta, dan kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan apa kasih yang sejati? Itu bukan kasih dalam perkataan saja. Kasih yang hanya perkataan adalah kasih yang palsu. Tapi kasih adalah perbuatan dan kebenaran. Jadi kalian yang punya anak-anak, kalian tahu hal ini. Kalian mengasihi anak-anak kalian, dan itulah mengapa itu menggerakkan kalian untuk melakukan hal-hal untuk anak kalian, kan? Itu menggerakkan dompet kalian, menggerakkan keuangan kalian. Karena kalian sangat mengasihi anak-anak kalian, mau anak kalian untuk dapat bertumbuh dengan baik. Dan kalau mereka butuh sesuatu dan itu mahal, tetapi karena kalian mengasihi anak kalian, maka kalian akan memberikan hal itu kepada anak kalian karena kalian mengasihi anak kalian. Dan kasihlah yang menggerakkan kalian untuk melakukan sesuatu untuk anak kalian. Jadi saya mau kalian paham, dan saya mau menantang kalian sebelum minggu depan datang, jadi sepanjang seminggu ini, carilah seorang atau sekelompok orang yang dapat kalian bantu. Dan lakukanlah itu dengan ketulusan
dengan become niat, regular thing. dan kiranya ini menjadi sesuatu yang kalian terus lakukan. Mau itu seseorang di gereja, di luar gereja, tetangga kalian, atau di kantor. Your coworker Jadi di luar keluarga kalian, cobalah di luar keluarga kalian. or your family. Carilah seseorang di luar keluarga kalian. Dan And maksud saya bukan untuk memberikan mereka uang, but what tapi bayangkan dalam cara seperti apa kalian dapat mengasihi orang itu, dapat membantu orang itu, dan apakah kita hanya memiliki perkataan-perkataan indah kepada orang lain, atau apakah tindakan kita sungguh-sungguh stop offering menunjukkan hati kita? Jadi jangan hanya berkata, oh aku akan berdoa untukmu, tapi kalian tidak mendoakan orang itu. Kalau kalian berkata, aku akan mendoakan kamu, lakukan itu sekarang. Jangan tunda. Kalau kalian tunda, kalian akan lupa. Dan kalau kita dapat melakukan itu dengan sukacita, ketika kasih itu mengalir, itulah keberanian di hadapan Allah. assurance. 1 Yohanes 2 ayat 28, maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jadi seperti inilah keberanian. Ketika ia datang, kita akan memiliki keberanian. Kita dapat menerimanya. Kita akan umpat daripadanya seperti Adam setelah ia berbuat dosa. Kita lihat di Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sekarang kesimpulan, perintah Allah. 1 Yohanes 3 ayat 23-24 dikatakan, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Yesus juga berkata sesuatu yang mirip di Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi sekarang ketika kita melihat apa yang Yesus katakan melalui 4 kitab Injil, pada akhirnya Yesus memberitahu kita bahwa kita harus mengasihi kita harus saling mengasihi. Dan kalau itu adalah hal terakhir yang Allah kita inginkan daripada kita, mengapa kita tidak bisa melakukan hal itu? Dia berkata bahwa kita harus mengasihi musuh kita, ya kan? Kita mau membenci musuh kita. Kita mau mereka mengalami hal-hal yang tidak baik, ya. Kita seperti merasa, kalau kamu membenci aku membenci kamu lebih besar lagi. Tapi tidak seperti itu. Satu-satunya hal yang Yesus minta daripada kita adalah kasih. Jadi mengapa kita tidak dapat melakukan itu? Jadi kasih bukan sesuatu yang sangat emosional. Bukan. Kasih adalah tindakan. Dan kalau seseorang tidak memiliki firman Tuhan, maka kasih adalah memberikan firman kepada orang itu. Kalau seseorang berada dalam kebohongan, memberikan dia kebenaran adalah kasih. Jadi iman tanpa kasih bukan iman. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, maka kasih adalah sesuatu yang alami. Kiranya gereja kita tidak pernah menerima komentar-komentar yang berkata bahwa gereja ini tidak memiliki kasih. Bahkan kalau pendeta kalian tidak memiliki kasih, kiranya kalian tetap memiliki kasih dan kalian mendoakan pendeta itu. Amin. Dan dia berkata bahwa
He abides in us. Allah di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita, kan? And this abiding, he continues on to say, Jadi dia berkata ketika firman-Nya berada di dalam kita, benihnya berada di dalam kita, dan Allah berada di dalam kita, itu sangat penting. Itu adalah sebuah tema sentral, yaitu tema sentral yang Yohanes katakan terus-menerus, yaitu bahwa kita harus tinggal di dalam Dia. Jadi, janganlah kita memaksa kasih, tapi marilah kita menerima hidup. Dan ketika kita menerima hidup, maka kasih akan terhasilkan di dalam hidup kita. Dan kita akan memiliki cukup kasih yang dapat kita bagi kepada satu sama lain. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih untuk kasih yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami minta ya Bapa, supaya Engkau bantu kami untuk sadari betapa pentingnya, betapa luar biasanya, betapa agungnya kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus, melalui darah Yesus Kristus. Engkau telah memberikan kepada kami hidup itu. Dan Bapa, kiranya Kau penuhi gereja ini dengan hidup-Mu, dan kiranya gereja Sion ini dipenuhi dengan kasih Kristus. Dan Bapa, kemanapun kita pergi, kiranya kita dapat membagi kasih itu, dan mereka yang telah menerima kasih yang kami bagikan, kiranya mereka boleh berjumpa dengan Yesus Kristus. Bapa, kiranya Kau berikan kepada kami hidup-Mu, dan kiranya anak-anak kami dari yang terkecil hingga yang terbesar di dalam gereja ini, kiranya mereka dipenuhi oleh hidup-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.